Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilmi arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil masiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatin ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa nuri Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna qasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wa faran amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin amin ya arhamar rahimin amin. Wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian rahimakumullah, channel Muhibbin Aulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan video terkait dengan renungan tentang bagaimana berbaktinya kita kepada orang tua dan juga peranan ayah zaman now. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat semoga Allah menganugerahkan kepada kita satu nur cahaya ilmu yang bisa menghantarkan hati kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampainya hati kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatul ujmanya Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas salihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al muzzawadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Baik, alhamdulillah,
Sahabat sekalian rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan berbakti. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, terutama ibu, karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling mudah memasukkan seseorang ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidun awsatul abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ikhfajhu." Orang tua adalah pintu surga paling tengah, karena bisa sia-siakan pintu, atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini hasan. Maksud pintu yang paling tengah adalah pintu yang paling mudah dimasuki. Perhatikan, jika ada tembok di depan kita, lalu ada pintu di tengah, di samping pinggir kanan dan kiri, tentu secara psikologis kita akan pilih yang tengah karena mudah untuk memasukinya. Mengapa mudah berbakti pada orang tua, terutama ketika mereka sudah tua? Karena orang yang sudah tua sudah tidak menginginkan gemerlapnya dunia lagi. Dan bagaimana peranan ayah zaman now? Seorang ayah yang mematikan televisi tatkala mendengar adzan, kemudian ia pergi ke masjid untuk menegakkan sholat, yang demikian itu akan menjadikan anak-anaknya senantiasa menjaga sholat seperti ayah mereka. 2. Seorang ayah yang ketika ia hendak masuk ke rumah, ia mengucapkan Assalamualaikum dan mengetuk pintu dan memberikan senyuman pada istri dan anak-anaknya. Niscaya anak-anak akan belajar darinya adab minta izin, mengucapkan salam dan tersenyum. 3. Seorang ayah yang menghormati ayah dan ibunya dan mencium kedua tangannya. Kelak anak-anakmu akan mencium tanganmu dan mentaatimu selalu. 4. Seorang ayah membantu istrinya dalam urusan pekerjaan rumah. Niscaya anak-anak akan belajar darinya arti tolong menolong dalam membantu orang lain. 5. Seorang ibu yang berhijab senantiasa menjaga sholat dan menjaga Al-Quran di rumah dan membaca Al-Quran di rumah, yang demikian akan menjadi anak perempuanmu senantiasa berhijab, menjaga sholat dan membaca Al-Quran. 6. Seorang ayah dan ibu yang sepakat dan sepemahaman dalam suatu permasalahan terkhusus di depan anak-anak, tidak pula berdebat dan saling meninggikan suara. Niscaya akan menjadi anak-anak yang mencintai rumah, mudah bergaul, saling menyayangi, saling menguatkan, dan lebih saling memahami. 7. Seorang ayah yang senantiasa menyambung silaturahim dan berbuat baik dan mencintai saudara-saudaranya. Niscaya anak-anak akan belajar darinya hakikat silaturahim, berbakti, dan berbuat baik. 8. Seorang ayah yang mengambil dan menjadikan pendapat istri dan anak-anaknya pada sebagian urusan dan mendiskusikan bersama mereka. Yang demikian akan mengajarkan anak-anak cara berpartisipasi dan membangun nilai-nilai positif. 9. Seorang ayah yang senantiasa jujur pada anak-anaknya. Niscaya anak-anak akan belajar arti kejujuran. Seorang ayah yang senantiasa menepati janji pada anak-anaknya. Niscaya mereka akan belajar tentang menepati janji pada manusia. Seorang ayah dan ibu yang senantiasa menjaga kebersihan, aturan dan ketertiban
akan menjadikan anak-anak mereka senantiasa tertib dalam kehidupan mereka dan menjaga kebersihan dan ketertiban tempat tidur mereka. Catatan penting, pendidikan yang dibangun di atas keteladanan itu jalan termudah dan langsung dalam usaha menghadirkan anak-anak yang gemilang di usia belia. Sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah video kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan melunasi setiap hutang-hutang kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki yang luas, yang penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada hisab serta adab sesudahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul hajat-hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.